Kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat pada saat ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat ini lewat pelajaran sekolah Sabat. Ampun dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Judul kita sepanjang minggu ini yaitu Yesus Pengantara Perjanjian Baru. Dan kita sudah mempelajari perlunya perjanjian baru. Kemudian baru dan diperbarui. Dan hari ini Selasa 15 Februari dengan judul yaitu Perjanjian Baru memiliki pengantara yang lebih baik. Saudara yang kasih, pada saat kita membaca di dalam buku Ibrani pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Di sana kita bisa melihat bagaimana Yesus dia sebagai pengantara yang lebih baik dari perjanjian. Nah, istilah Yunani untuk mesites atau pengantaraan berasal dari kata mesos atau tengah. Dan berarti orang yang berjalan atau berdiri di tengah. Nah, ada satu atau lebih fungsi yang menunjuk pada seseorang penengah. Jadi yang pertama, penengah antara dua pihak atau lebih. Kemudian yang kedua, negosiator antara perantara bisnis. Kemudian yang ketiga, saksi dalam artian sah. Dan yang keempat, orang yang berdiri sebagai jaminan dan dengan demikian menjamin pelaksanaan kesepakatan. Nah, pada saat Yesus dia sebagai pengantara, dia bukan hanya berdiri di tengah, tetapi dia sebagai penjamin. Dia sebagai penjamin artinya dia memberikan jaminan kepada umat-umatnya dalam hal keselamatan. Nah, oleh sebab itu di dalam Ibrani 7 ayat yang ke-22, Yesus adalah penjamin dari perjanjian. Dalam bahasa Ibrani istilah pengantara setara dengan penjamin. Dia menjamin bahwa janji perjanjian akan dipenuhi. Oleh sebab itu dengan kematian Kristus memungkinkan penetapan perjanjian baru karena memenuhi tuntutan perjanjian pertama dengan Israel yang telah dilanggar di dalam Ibrani 9 ayat 15 sampai yang ke-22. Dalam pengertian ini Yesus adalah penjamin yang menanggung sendiri semua kewajiban hukum yang telah dilanggar. Saudara, bangsa Israel melanggar hukum. Kita semua juga orang yang berdosa sudah melanggar hukum Tuhan. Oleh sebab itu, Yesus sekarang di sorga menjamin bahwa janji Allah kepada manusia akan digenapi. Dan itu digenapi pada saat dia mati di kayu salib, kemudian akhirnya dia dibangkitkan dan sekarang dia menjadi pengantara pada Bapa. Oleh sebab itu, Yesus dia adalah pengantara yang lebih besar daripada Musa. Kita ketahui bahwa Musa itu adalah pengantara antara Tuhan dan bangsa Israel. Dengan demikian, pada saat Yesus dia melayani di tempat kudus surgawi, maka dia mempersembahkan dirinya sebagai korban yang sempurna. Kita melihat di dalam buku Keluaran 34 ayat 29 sampai 35, wajah Musa mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tetapi Yesus dia adalah kemuliaan Allah. Di dalam Ibrani 1 ayat 3 dan Yohanes 1 ayat 14. Kemudian Musa berbicara dengan Tuhan secara langsung. Dan Tuhan ini adalah Yesus sendiri. Di Keluaran 33 ayat 11,
Tetapi Yesus, dia adalah firman Tuhan. Dia adalah firman Allah. Oleh sebab itu, maka perjanjian baru memiliki pengantara yang lebih baik. Dan Yesus, dia adalah firman, dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dan dia adalah kehidupan. Saudaraku yang kasih, Yesus telah memenuhi tuntutan perjanjian untuk ketaatan. Oleh sebab itu, ketaatan itu adalah sangat penting. Di dalam kehidupan Yesus, dia menjadi sempurna oleh ketaatan. Bukan berarti dia tidak sempurna, tetapi di dalam kehidupannya sebagai manusia, maka ketaatan itu sangat penting. Dan akhirnya dia taat bahkan sampai mati di kayu salib. Dengan demikian, pada saat Tuhan membangkitkan, Allah membangkitkan, maka Tuhan memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Pada saat kita memiliki Yesus sebagai pengantara yang lebih baik daripada pengantaraan Musa, maka kita memiliki firman yang hidup yang akan terus menuntun kita di dalam dunia ini sampai pada masa kesudahan dan sampai pada kedatangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Amin.